itulah sehari ini saya mau menjelaskan mengenai siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Karena ini adalah pertanyaan atau siapa Tuhan Yesus bagi kita itu menentukan apa yang kita lakukan. Tindakan-tindakan kita dalam bergereja, tindakan kita sebagai orang Kristen itu ditentukan dengan apa yang atau siapa Tuhan Yesus bagi diri kita. Ini poin pertamanya. Ada satu ayat yang dengan jelas menjelaskan atau bertanya siapa Tuhan Yesus bagi diri kita. Ayatnya adalah di Matius 16 ayat 13. Kata-katanya demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Ternyata penting sekali mengenai siapa Yesus di dalam hidup kita. Pengertian kita, penangkapan kita, pewahyuan kita mengenai siapa Tuhan Yesus itu ternyata berbeda-beda di dalam setiap orang. Karena Tuhan Yesus kan bertanya kepada murid-murid. Ini orang-orang yang sama mendengarkan dan sama melihatnya setiap khotbah Tuhan Yesus dan setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, setiap pengajaran yang Tuhan Yesus sudah katakan itu sudah sangat amat terkenal di zaman itu. Tetapi setiap orang itu punya pengertian sendiri-sendiri. Setiap orang punya tindakan sendiri-sendiri. Saya rindu bahwa setiap kita mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena ini sangat menentukan. Seseorang jika percaya Yesus adalah pemberi mujizat, satu kategori yang benar, tetapi Tuhan Yesus dimasukkan di dalam satu kotak saja bahwa Tuhan Yesus pemberi mujizat. Jadi pengharapannya di dalam setiap hari, setiap doanya adalah jika mengalami masalah, Anda akan berdoa dan minta Yesus memberi mujizat. Jika Anda tidak membutuhkan apa-apa, tiba-tiba Anda tidak berdoa. Karena Anda menganggap atau di bayangan Anda, Yesus adalah pemberi mujizat. Jadi jika Anda merasa Anda tidak perlu mujizat, Anda tidak pernah saat teduh mungkin. Anda tidak mengharapkannya, makanya mungkin bisa menjelaskan, mungkin ada orang-orang yang hanya berdoa atau baca Alkitab saat mereka mengalami masalah. Tapi begitu mereka keluar dari masalah, datang ke gereja aja jarang-jarang. Apalagi baca Alkitab, apalagi berdoa. Karena mungkin di benak orang itu, Tuhan Yesus hanyalah pemberi mujizat. Tuhan Yesus hanya ditaruh di dalam satu kategori di dalam kehidupannya, sehingga yaitu misalnya pemberi mujizat, jadi penyelesai masalah. Jika ada masalah baru datang, sama saja. Anda akan memikirkan dokter jika Anda sakit. Jika Anda menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh Anda hanya mencari Tuhan saat Anda mengalami sakit. Jawaban Petrus itu menjawab dari sisi yang berbeda. Karena Petrus menjawab bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saat kita mengkategorikan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, sebagai Allah yang hidup, sebagai Mesias juru selamat, tindakannya berbeda. Beda dengan seseorang yang hanya menganggap Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi,
Atau sebagai, kalau Elia itu terkenalnya sebagai nabi yang membawa mujizat demi mujizat, membuat hujan berhenti, membawa hujan turun, membawa api dari langit. Jadi mujizat demi mujizat. Setiap orang punya kategori tersendiri. Saya rindunya kalau jemaat Gereja Mawar Syaron itu mengerti Yesus seperti yang sebenarnya. Saya kasihin satu contoh saja hari ini, yang pagi ini. Itu dari Petrus sendiri. Ini perjumpaan pertama Petrus. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan hanya pembawa mujizat, ini poin keduanya. Tetapi Yesus itu lebih dari segalanya. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita buka ya, Lukas 5, mulai dari ayat 1. Kata-katanya demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Sebentar sampai di ayat 4 ini. Di sini terlihat bahwa ada banyak orang di tepi Danau Genesaret. Mereka semua punya pengharapan yang sama bahwa Tuhan Yesus akan membawa firman Allah. Jadi ini kesamaannya. Semua menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah guru atau maksimum nabi. Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus mengabarkan firman Allah. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan itu sangat menentukan tindakannya. Di sini tiba-tiba difokuskan. Tuhan Yesus meminta, bahkan kata-katanya menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Kondisinya Simon Petrus sudah semalaman mencari ikan dan tidak menemukannya. Berarti dia masuk kategori seseorang yang sedang buntu mengenai masalahnya. Seseorang yang sedang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus saat dia sudah memakai kekuatan dan keahliannya sendiri dan kepandaiannya sendiri, tetapi mengalami masalah. Ini seseorang yang mendapatkan masalah di dalam kehidupan bisnisnya, di dalam pekerjaannya, di dalam apa yang dia anggap ini keahliannya, tetapi kondisi atau bukan tidak mengurangi kehebatannya, bukan karena kebodohannya, tetapi dia mengalami masalah. Orang ini sudah buntu sampai di maksimum kekuatannya. Tapi di tengah jalan, saat ketemu Tuhan Yesus, dia masih diajak untuk melakukan satu hal yang lebih lagi. Kita tidak mengerti saat Simon diminta untuk sedikit lebih jauh, itu pengertiannya seperti apa mengenai Tuhan Yesus. Ada ayat Alkitab yang menjelaskan ada kemungkinan dia sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus sudah pernah menyembuhkan mertua dari Petrus. Mungkin loh ya, ini masih tebakan. Ada yang berkata bisa saja itu sebelumnya, bisa saja ini yang pertama. Bisa saja setelah ini baru mertua Petrus, jadi Tuhan Yesus diajak ke rumahnya, terus diajak untuk menyembuhkan mertuanya. Bisa saja begitu. Tapi ada kemungkinan ini pertama kali. Karena kalau menurut saya ini kelihatannya pertama kali. Karena masih ada keraguan-keraguan yang dimunculkan. Kata-katanya di ayat 5. Ini yang membuat saya lebih berpikir bahwa ini pertama kalinya Simon ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia berkata demikian. Simon menjawab, "Guru,
Kelihatan sekali kan ini panggilannya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Beberapa di antara kita memperlakukan Tuhan Yesus seperti guru. Berarti datang ke gereja itu untuk menerima pelajaran. Saat datang ke gereja atau datang ke CG, selalu yang kalau kita menganggap Tuhan Yesus sebagai guru, kita itu akan selalu pemikirannya, aku dapat apa hari ini? Selalu pemikirannya adalah mendapatkan, karena guru adalah seorang guru yang memberikan pelajaran. Berarti kita menganggap diri murid dari guru itu. Jadi saat datang ke gereja atau saat datang ke CG ataupun apapun acaranya, Anda selalu memikirkan aku dapat pelajaran apa, pengetahuan apa, teknik apa, atau apa diingatkan sesuatu. Jadi apa yang dipikirkan itu hanya satu hal saja, pengajaran. Yang ditambahkan dalam dirinya kita itu adalah pengetahuan, karena kita sedang meletakkan Tuhan Yesus Kristus sebagai guru. Kondisi Simon Petrus saat melakukan ini, dengan jelas Alkitab menyebutkan Tuhan Yesus sebagai guru. Seperti yang tadi berkata bahwa kebanyakan orang-orang yang di sana mau mendengarkan firman Allah, berarti Tuhan Yesus dianggap sebagai guru, sebagai rabi, sebagai nabi yang memberitakan firman Allah. Mungkin karena terkenal Tuhan Yesus itu sering mengadakan mujizat, makanya masih diberikan guru yang membawa mujizat. Jadi kelihatannya, makanya kata-katanya, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang menyebabkan engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Jika pengertian Anda atau kita itu menganggap Tuhan Yesus hanya sebagai guru, ada titik di mana kita datang ke gereja dan kita mungkin bosan. Jika kita merasa bahwa khotbah ini saya sudah pernah dengar, ayat ini saya sudah pernah baca, saya sudah dapat sesuatu, saya nggak perlu dengerin lagi, kan saya sudah tahu. Biasanya itu yang membuat orang mengantuk di gereja. Datang ke CG malas. Kalau diajak ayo onsite atau diajak apa bergerak, aku sudah tahu lah. Apalagi kalau yang khotbah ya CGL-nya sudah lama, sudah bertahun-tahun. Anda sudah ikut CGL 10 tahun, kesaksiannya engkau sudah tahu semua. Jadi kalau suruh datang lagi, ngapain, aku sudah tahu lah. Apalagi kalau CG-nya orang-orangnya ya itu-itu aja. 10 orang ya 10 tahun ya 10 orang itu ya kan. Jadi kalau suruh kesaksian ya sudah tahu lah, paling tambahan, ya kemarin saya sakit terus saya kayaknya nggak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang exciting, karena mungkin karena Anda menganggap bahwa Yesus Kristus hanya guru Anda. Jika kita menganggap Yesus sebagai guru, kalaupun melakukan itu dengan kata-kata tetapi. Jadi kalau diajak, ayo kita cegevan yuk. Kita melakukannya bukan dengan pengertian yang benar, tetapi karena engkau yang nyuruh makanya aku berangkat. Tidak ada pengertian yang dari dalam yang membuat kita melakukan cegevan ini. Semuanya karena ada diajarkan, cegevan diajarkan, ada tekniknya, ada bukletnya, ada meetingnya, ada cara-caranya, diberikan contohnya semua. Nanti kalau waktu melakukan cegevan, Anda tetapi karena engkau yang menyuruh aku, maka aku melakukannya. Tujuan cegevan bukan seperti itu. Mestinya tujuan cegevan adalah semua orang melakukannya karena mengerti siapa Tuhan itu. Seharusnya kerinduan kami, setiap orang di dalam gereja Marsyaron, waktu kita mengadakan cegevan, itu cuma ngomong kapan, di mana, caranya apa. Tapi tidak ada kata-kata disuruh apa enggaknya. Kita melakukannya karena pengertian kita terhadap Tuhan Yesus Kristus bukan hanya mengenai guru, bukan hanya mengenai pengetahuan, bukan hanya karena disuruh oleh guru, tetapi karena kita mengerti siapa Dia. Tapi setiap orang memang tentunya ada prosesnya. Prosesnya setiap orang berbeda-beda. Bagi Petrus prosesnya adalah, kita teruskan ya mulai dari ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ini beda sekali. Ada perbedaan antara ayat 5 di mana dia menjawab, "Guru, karena engkau menyuruh aku, maka aku lakukan." Di ayat 8, waktu Simon berbicara berikutnya berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Antara ayat 6 sampai ayat 8 ada sesuatu yang berbeda di dalam hati Petrus. Ada sesuatu yang berbeda di dalam benak Petrus. Ada sesuatu yang masuk dan membuat itu dia mengerti. Yang tadi saya sebutkan waktu ditanya oleh Tuhan Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Simon Petrus bisa menjawab dengan kata-kata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tiba-tiba Petrus bisa menjelaskannya, tetapi di perjumpaan yang menurut saya pertama ini, di tepi Danau Genesaret, di atas kapal ini, di mana dia sedang mengalami masalah ini, Petrus belum bisa menjelaskan siapa Yesus. Dia cuma bisa berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ada perbedaan dari guru menjadi Tuhan. Tiba-tiba ada ekspansi dari hanya guru, tiba-tiba menjadi Tuhan. Guru itu hanya memberikan pengetahuan. Kalau suruh beri perintah aja, sampai masih ada kata-kata "karena engkau menyuruh aku." Guru tidak punya hak untuk memerintahkan. Guru hanya memberikan informasi. Guru memberikan skill. Guru memberikan pengetahuan. Guru memberikan pengajaran. Guru memberitakan, bukan memerintahkan. Saat diperintah menurut Petrus sebelumnya, ini sudah lebih daripada yang seharusnya aku lakukan terhadap seorang guru. Jika di antara kita masih ada yang merasa bahwa melakukan sesuatu untuk Tuhan itu adalah suatu beban. Jika kita merasa bahwa saat kita melakukan untuk Tuhan itu berat. Jika kita merasa bahwa waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu sepertinya membayar sesuatu. Sepertinya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sepertinya kita berkata, "Aku lakukan untuk kamu loh Tuhan. Kamu yang suruh kan?" Ada kemungkinan kita masih belum punya pengertian yang jelas. Kita masih menganggap Tuhan sebagai guru. Sehingga apapun yang kita lakukan beda dengan saat kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Begitu ada kata-kata Tuhan, Petrus tidak lagi, pengertian Petrus mengenai Yesus adalah Tuhan langsung beda. Tindakannya beda. Kelihatannya guru dia masih ngikut, tapi saya kok menebak ya. Petrus karena capek semalaman, semalaman dia gak tidur, dia bekerja keras. Sampai dia dikotbahin pagi, itu siang-siang mungkin ya. Siang hari bolong, sudah capek, sudah kerja keras semalaman. Itu kemungkinan dia itu ngantuk. Sampai Anda lihat kan ini, khotbahnya aja gak ditulis. Kalau ini memang ini beritanya dari Petrus, memang kalau ini memang dari Lukas sih, bukan dari Petrus, tapi ada kemungkinan kitab Lukas ini, seorang Lukas menginterview Petrus. "Kamu pertama kali ketemu Tuhan Yesus bagaimana ya?" Terus kemudian dia bersaksi dan ditulis. Petrus lupa khotbahnya. Petrus ingatnya cuma mujizatnya. Petrus ingatnya setelah khotbah disuruh. Cuman kata-kata pergi itu malah diingat. Khotbahnya gak penting bagi Petrus. Kayaknya dia merasa, "Aku sudah seumur hidup mendengarin mengenai firman Tuhan." Di zaman itu semua orang, apalagi nelayan, kerjaannya cuma dengerin Alkitab, latihan
jadi latihan jadi nelayan. Kerjaannya seumur hidup sampai umur 30 lebih, itu cuman itu 2. Jadi, Tuhan Yesus ngutip lagi mengenai Yesaya, sudah pernah aku. Dia sambil ngantuk-ngantuk, 30 tahun saya sudah pernah diajari rabi yang lain mengenai hal itu. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya pengajar. Setelah Petrus menangkap bahwa Tuhan Yesus bukan pengajar saja, Tuhan Yesus ternyata memberikan mujizat menjadi jawaban dari masalah yang dia sedang temui saat itu. Bagi Petrus, inilah jawaban dari kata-kata Mesias. Itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Mesias adalah juru selamat. Mesias bagi seorang Petrus adalah penjawab dari segala masalah yang dia temui. Bagi seorang Petrus yang sedang mengalami masalah, Yesus bukan hanya pemberi mujizat. Yesus bukan hanya pembawa mujizat, tetapi sepertinya memenuhi segala yang sedang dia tunggu. Yesus melebihi dari setiap pengetahuan, karena itu pemikirannya. Petrus saat itu, aku melakukan ini karena engkau menyuruh aku. Karena di dalam benaknya, guru Alkitab mau ngajarin saya untuk menangkap ikan, gak masuk akal. Dia tuh masih ada mengetes sedikit mengenai guru Yesus waktu itu. Kalau aku lakukan, apa yang bakalan terjadi? Kalau gak terjadi, kamu kan cuma guru. Aku yang gak bodoh. Aku ngomong sama teman-temanku, aku disuruh oleh guru Yesus, guru firman Alkitab. Dia bukan gurunya ikan. Tiba-tiba karena dia sedang memikirkan itu, makanya dia datang pada Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Karena selama ini dia masih berpikiran bahwa Yesus itu hanya guru firman Allah. Sepertinya Tuhan Yesus dikotakkan oleh dia. Kamu ngertinya firman Tuhan, kamu gak bisa menjamah hidupku. Kamu ngertinya firman Tuhan, kamu tidak bisa menjawab apa yang real di dunia ini. Apa yang sebenarnya terjadi. Aku ini punya masalah. Banyak di antara kita mungkin, kita itu kadang datang ke gereja dengan asumsi, kamu gak tahu Tuhan, masalahku berat. Itu pengkhotbah, itu CGL ngomong firman Tuhan itu seenaknya saja. Itu semua kan cuman ayat itu. Apa gunanya ayat-ayat itu dengan masalahku yang berat ini? Ini lagi paceklik ini, 0, aku gak punya apa-apa. 0, aku sudah kerja keras. 0. Gimana caranya? Begitu mendapatkan jawaban, tiba-tiba dia mengerti bahwa Allah itu ternyata bukan hanya pembawa mujizat. Allah itu adalah segalanya. Allah itu mengerti apa yang dibutuhkan setiap orang. Pintu masuk setiap orang beda-beda. Petrus saat itu sedang mengalami masalah dan Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, tebarkan jalamu. Itu berarti Tuhan Yesus itu tahu masalahnya Petrus dan Tuhan Yesus bisa memberikan jawaban. Ini yang Petrus menangkap dari ayat 6 sampai ayat 8, tetapi tidak bisa mengutarakannya. Dia cuma bisa mengutarakan dengan Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ekspresi dari seseorang yang menanggap bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang pertama adalah dia tahu bahwa hidupnya itu kurang di hadapan Tuhan. Bahwa pemikiran-pemikirannya ternyata penuh dengan dosa. Bukan tindakannya, karena Petrus bukan orang yang jahat. Tetapi karena tuduhannya terhadap Tuhan, dia langsung berkata, aku ini orang berdosa. Banyak di antara kita datang ke gereja juga dengan perasaan diri gak terlalu butuh Tuhan, karena merasa diri baik. Datang ke gereja hanya karena kebiasaan, mungkin keluarga semua dari dahulu orang Kristen. Datang dengan pemikiran aku ini orang baik, aku gak perlu untuk melakukan apapun. Aku datang ya karena ini culture keluarga kita. Datang dengerin biasanya menjadi bosan, karena itu hanya kebiasaan saja. Tapi bagi Petrus saat itu, ini berbeda sama sekali. Dia tahu bahwa ini bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa. Oleh karena itu mulai dari ayat 9 sampai ayat 11 menunjukkan
belum tentu bisa menjelaskan, tetapi menunjukkan bahwa tindakannya itu menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 9, kata-katanya demikian. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saya mau ajak Anda melihat sesuatu hal yang cukup unik. Kata-katanya di sini adalah sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Semua orang yang bersama dengan dia itu bisa saja memang Yakobus, Yohanes dengan Petrus dan Andreas, saya tebakannya begitu berdua. Bisa juga orang-orang yang di pinggir pantai, karena mereka tuh membawanya, ketahuan banget ini 2 kapal bawa ikan banyak. Di siang hari bolong itu di daerah di mana memang isinya itu keluarga nelayan semua. Itu income terbesar di area situ, itu adalah yang paling besar adalah nelayan. Mereka semua mengerti bahwa nelayan itu dapatnya itu di malam hari. Pagi-pagi sudah selesai, kalau jala sudah dibersihkan itu sudah selesai. Berarti season untuk mendapatkan ikan itu sudah selesai. Ini di siang hari bolong setelah dikotbahin, berarti ini sudah lebih dari pagi, ini sudah siang. Ada ikan masuk, itu aneh. Semua orang takjub. Kata-kata takjub itu berarti ini ada sesuatu yang beda dari biasanya. Tetapi yang ikut Kristus, yang mengikuti Yesus itu hanyalah Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Berarti pengertian manusia di dalam satu mujizat itu berbeda-beda. Mujizatnya sama. Mujizatnya sama-sama melihatnya, tapi pengertian di dalam hatinya itu yang menyebabkan seseorang bisa ikut atau tidak. Saya percaya firman Tuhan itu akan diikuti oleh tanda dan mujizat. Tetapi tanda dan mujizat tidak menyelamatkan seseorang. Seseorang ada yang berdoa terus untuk mendapatkan jawaban dari masalah bisnisnya. Tetapi kalau mendapatkan jawaban pun tidak mendapatkan Yesus, mereka tetap tidak selamat. Mereka tetap tidak mengikuti Yesus. Makanya hari ini, sepertinya saya mau mengajak kita, ini sangat pentingnya kita mengerti siapa Tuhan itu. Karena jika kita tidak mengerti siapa Tuhan itu, kita cuma menunggu tanda demi tanda, hanya mujizat demi mujizat. Bisa-bisa kita tidak mengikuti Yesus. Kita hanya takjub sementara. Kita hanya melihat kita hidupnya dari jawaban doa demi jawaban doa. Jika tidak ada jawaban doa, kita sepertinya mulai bosan dan mulai meninggalkan, tidak mengikut Kristus. Panggilan kita adalah menjadi murid Yesus, seorang murid mengikut. Namanya mengikut itu berarti pengertiannya harus sesuai dengan siapa Yesus sebenarnya. Poin ketiga, Yesus adalah Tuhan. Kolose 1 mulai dari ayat 15. Alkitab penuh dengan penjelasan. Alkitab itu penuh dengan deskripsi. Penulis-penulis Alkitab itu mau menjelaskan siapa Tuhan itu tidak cukup dengan satu kata. Seluruh Alkitab itu sebenarnya menjelaskan siapa Tuhan itu, mulai dari depan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta sampai ke belakang. Yesus Kristus akan datang kedua kalinya sebagai anak Allah yang akan menjadi hakim agung. Dia adalah Alfa dan Omega. Untuk menjelaskan semua itu butuh seluruh Alkitab. Tetapi ada salah satu ayat yang menurut saya, ini Paulus menjelaskannya, ini begitu indah. Ini syarat dengan deskripsi. Saya rasa jika Petrus lebih terlatih mengenai kata-kata. Ini Paulus orang yang jenius. Dia sudah biasa menjadi penulis, mengekspresikan dengan kata-kata. Petrus orangnya cuman yang penting bergerak. Dia mengekspresikannya dengan tubuhnya. Dia melakukannya dengan aku tinggalkan segala, aku mengikut Tuhan Yesus.
Yang tadinya dipanggil guru menjadi Tuhan. Dia sudah lompat tapi dia tidak bisa menjelaskan apa maksudnya Tuhan. Bagi Petrus, Paulus bisa. Kita belajar dari Paulus. Ini cara Paulus menjelaskan. Paulus sendiri menemukan Tuhan Yesus di jalan Damaskus. Ini cara Paulus menjelaskan kepada orang-orang Kolose. Kolose itu adalah satu gereja yang dibentuk oleh seseorang yang menjadi muridnya Paulus di Efesus. Bukan orang yang Paulus sendiri pernah temui. Gereja Kolose itu dibangun oleh muridnya Paulus. Gereja Kolose itu dibangun oleh seseorang yang mendengarkan khotbahnya Paulus, terbentuk menjadi seorang murid yang begitu hebat sehingga dia sendiri bisa membentuk. Dia bergerak sendiri tanpa disuruh oleh Paulus untuk membentuk Kolose. Dan tiba-tiba orang ini berjumpa dengan Paulus. Dia berkata, ada problem di gereja Kolose, tolong bantu saya menjelaskan kepada mereka. Dan ini cara Paulus menjelaskan siapa Tuhan itu kepada orang-orang di Kolose, orang-orang yang dia tidak pernah temui. Kolose 1 ayat 15. Ini Paulus menjelaskan mengenai Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini luar biasa. Ayat ini begitu puitis, deskriptif, dan menangkap belum semuanya, tetapi bisa mencakup, menurut saya, banyak hal. Seluruh Alkitab bisa tercakup dengan 5 ayat. Paulus itu luar biasa. Saya sangat menikmati Kolose. Kata-katanya adalah, iya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata-kata gambar di dalam bahasa aslinya adalah eikon atau icon. Ada yang pernah tahu apa artinya icon? Icon itu kan seperti picture profile itu loh, yang menggambarkan siapa Dia. Tuhan Yesus, Dia katakan, Ia adalah ikonnya Tuhan. Kalau Anda mau tahu Tuhan itu seperti apa, ini loh ikonnya. Tapi arti kata ikon itu bukan pengecilan daripada Tuhan, karena nanti dijelaskan bahwa Dia adalah kepenuhan seluruhnya. Kalau mau Tuhan dalam bentuk manusia, itulah Tuhan Yesus. Allah itu tidak bisa kelihatan, dikatakan Allah itu tidak kelihatan karena Allah itu roh. Tetapi jika Anda mau melihatnya, karena manusia punya mata yang hanya bisa melihat yang kelihatan, supaya Anda bisa melihat siapa Allah, Anda melihatnya Yesus. Dan itulah yang dilihat oleh Petrus. Karena di tengah-tengahnya ini salah satu kata-kata adalah di ayat 16. Di kalimat yang terakhir, kata-katanya demikian. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tiba-tiba kata-kata ini disebutkan oleh Paulus, tapi saya percaya itulah yang dirasakan oleh Petrus. Saat dia melihat, dia menebar jala, dia melihat ikan itu jubel-jubel masuk ke dalam jalannya. Dia mengerti bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu adalah pencipta dari ikan. Karena dia 30 tahun mempelajari. Dia mengerti apa artinya menjadi seorang nelayan. Ikan itu tidak hanya
secara random ada di mana-mana di dalam satu danau. Ikan itu tinggalnya cuma 10% dari seluruh danau. Berarti ada tempat tertentu dan waktu tertentu untuk seorang ikan muncul. Dan biasanya munculnya waktu malam. Karena waktu malam mereka itu tempatnya makan. Itu serangga atau apa itu muncul, mereka nyantai pikirnya nggak ada ikan, ikannya makan. Itu tempatnya makan, mereka makan malam hari. Di saat muncul itulah ikannya bisa ditangkap. Jika di siang hari ikannya tidur basically. Nggak tahu itu tidur beneran apa enggak, saya nggak ngerti sih. Saya bukan nelayan, tapi yang pasti mereka itu sembunyi. Mereka tinggal di 10% di tempat-tempat tertentu, dan jika sinar matahari masih muncul, itu ikan tidak akan keluar. Yang membuat ikan itu tidak punya otak yang lain, tidak bisa dipanggil, tidak bisa ada cara supaya mereka dipanggil namanya keluar ikannya. Jadi mereka itu munculnya by insting. Tuhan Yesus itu mengubah nature. Tuhan Yesus bisa memanggil ikan untuk masuk ke dalam jala. Itu bagi Petrus, mujizatnya bukan cuman mujizat bisnis dia dapat ikan. Mujizatnya bagi Petrus adalah ini mengubahkan semua nature. Makanya dia berkata, ini pencipta ini Tuhan, ampuni aku. Dia mengerti apa artinya mujizat. Paulus menjelaskannya dengan kata-kata. Paulus menjelaskannya dengan istilah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Karena ikan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ikan bisa diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Petrus enggak mengerti itu. Paulus tidak mengalami ikannya, tapi Paulus menjelaskan deskripsinya. Petrus mengalaminya, bahwa ikan pun diciptakan oleh Yesus. Dan dia makanya bisa diperintah oleh Yesus, ikannya masuk ke dalam jala. Di antara kita, apakah kita mengerti? Apakah kita menangkap bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan? Banyak di antara kita mungkin memperkenalkan Yesus Kristus sebagai penyembuh, karena banyak yang masuk ke dalam Tuhan karena sakit, dan kita tawarin, mau dapat kesembuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Sepertinya sebagai Tuhan Yesus hanya sebagai pembawa mujizat. Tapi Yesus lebih daripada itu. Dialah. Di ayat yang ke-20 dikatakan, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus Kristus adalah pendamai dosa bagi manusia. Yesus Kristus adalah jawaban dari semua kekurangan kita. Di hadapan Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Kerinduan saya hari ini, kita paling tidak menangkap dari satu hal seperti pelajaran Petrus dan kata-kata Paulus, Pak Yesus adalah segalanya. Hari ini, saya juga mau menceritakan apa yang terjadi di salah satu cerita dari 18 orang yang ada di Eropa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Ini kesaksiannya bagaimana dia akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dia akhirnya mau dibaptis. Tolong dipasangkan video Paul, silakan. Ini waktu kami ke Eropa, saya menemui satu orang. Ini orang ya bisnismen juga. Dia bukan anggota CG kami. Dia datang hanya nganterin orang lain yang kenalan dia untuk dibaptis. Tapi dia sempat dengan sabar mendengarkan setiap khotbah. Itu dari Sabtu sampai Minggu itu dapat 4 khotbah paling tidak. Tapi karena dia bukan anggota jemaat, kelihatannya seperti tamu, saya tidak terlalu berbicara kepada dia. Sampai satu titik kita harus berjumpa lagi di hari Seninnya, bukan hari Minggunya, hari Seninnya. Dan karena yang temannya yang dibaptis itu masih perlu mengisi administrasi atau apa. Jadi saya sama dia duduk diam di lobi hotel. Jadi saya coba aja buka. Apa kabar gitu ya. Ceritanya ternyata dia tiba-tiba tidak saya sangka, karena saya pikir dia ini orangnya cool, diam-diam aja. Tiba-tiba dia ceritakan bahwa dia mengalami masalah. Gara-gara pandemi bisnisnya parah. Sesuatu yang saya pikir cuma basa-basi, munculnya malah dia menceritakan semua masalahnya. Jadi saya tanyakan, mau didoakan? Ternyata dia mau, saya doakan.
puji Tuhan, dia dijamah Roh Kudus, dan tiba-tiba dia menangis. Karena saya melihat ada jamahan Tuhan, saya tawarkan lebih. Kamu sudah pernah dibaptis belum? Hello, I'm Paul Soye. I'm living in the Netherlands. And I was today baptized on the 30th of May. The reason for my baptizing was I fight a long time already for doing yes or no. I felt also today pulled back. But yesterday, Leah was baptized, and in the morning we met Pastor Andrew, and I had a good talk with him about it. And I said, yeah, but who am I that I can have baptizing? I feel so insecure, and I feel always like pulled back. And he said, yeah, okay, I can baptize you today. So that put me to think about, okay, what will I do? What should I do? And again, I feel the heavy shoulders, I get headache. I had a full agenda actually to do the things what I wanted to do for today, for my work and everything. But in the end, I said, yeah, okay, I want to do this, and I should not let me pull back by the demon or whatever is taking me. And I want to grow further in my life as a Christian. I was brought up as a Christian by my parents, and so my brothers and sisters also encouraged me to go further. And I surprised them today, calling on the work. Look, I choose for God, and I want to be free from this life, and I want to go further in my life. God bless you all. Thank you. Jadi seseorang yang bernama Paul, itu ternyata bisnisnya masalah sama seperti Petrus. Selama pandemi bisnisnya nol. Seperti semalaman dia sudah bekerja keras. Selama ini dia orang Kristen sudah sering mendengar mengenai Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, cuman mengenai penyembuh masalah mungkin. Dia merasa gak layak datang kepada Tuhan. Setiap kali dia mau dibaptis, dia merasa hidupku kacau, aku gak layak. Dia gak pernah menangkap bahwa Tuhan Yesus adalah pendamai. Di hari di mana saya mendoakan dia, saya berkata bahwa gak apa-apa, kamu bisa dibaptis karena siapapun yang masa lalunya separah apapun, Tuhan malah memang tujuannya dia mati di atas kayu salib untuk engkau. Itu saya basically itu dikhotbahkan dan saya ceritakan gak persis seperti ini ya. Tetapi itu seperti yang dia tangkap tiba-tiba dengan segala kesulitannya. Dia memang memberikan diri untuk dibaptis. Dia berkata bahwa selama ini setiap kali saya mau ngambil keputusan dibaptis, saya dituduh. Kamu gak layak, jangan berusaha datang kepada Tuhan. Kamu gak layak dibaptis. Dia mundurin, 20 tahun dia memundurkan ini. Saudara-saudaranya cerita kepada kami, dia bertanya, kamu berbicara apa? Saya sih tidak berbicara apa-apa. Saya cuma menjelaskan siapa Tuhan selama 2 hari konferensi. Dan saya cuma tawarin, kamu mau dibaptis gak? Yesus bisa mengampuni kehidupanmu. Dan dia mau. Ternyata saat ada perbedaan, sudah sering mendengar Tuhan Yesus Kristus tapi tidak menangkap Yesus sebagai siapa. Berbeda tindakannya. Saya mengucap syukur sejak saat itu, mungkin gak ditambahin ya, bahwa dia sudah mulai baca Alkitab. Selama ini di keluarga Kristen gak pernah baca Alkitab. Pertama kalinya dia beli Alkitab dan dia baca Alkitab. Mestinya sudah punya Alkitab tapi gak pernah dibaca. Dia mulai baca Alkitab setelah dia menangkap siapa Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dia adalah gambar Allah. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia menjadi pendamai segala dosa kita yang lalu. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk setiap dosa kita. Dan hari ini saya percaya kita makin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Saya rindunya karena kita makin mengerti. Jika kita diajak, ayo kita melakukannya. Cekevan, mencari jiwa baru, mencari VIP. Itu bukan karena disuruh, karena kita mengerti siapa Tuhan itu. Mengikut Tuhan itu dari dalam kita, karena kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Semua bangkit berdiri.